Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rahmatil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk membaca kitab Al-Qawaid Al-Ihsan Al-Muta'alliqatu bi Tafsir Al-Quran di Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita sudah sampai di kaidah yang ke-7. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-qaidatus sabi'atu fi tariqatil Qur'ani fi takrir nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di kaidah yang ke-6 fi tariqatil Qur'an fi takrir tauhid. Wa nafi dhiddi. Sekarang kaidah ke-7 fi tariqatil Qur'an fi takrir nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran dalam menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala hadzal aslul kabiru qarrarahu Allah fi kitabihi biturqil mutarawwi'ati allati la yu'rafu biha kamalu sidqihi allati yu'rafu biha kamalu sidqihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ya. Jadi ini adalah pokok hadza al-aslul kabiru qarrarahu Allah fi kitabihi biturqil mutanawwi'ati allati yu'rafu biha kamalu sidqihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pokok yang agung ini Allah Subhanahu wa taala telah takrir, tetapkan dalam kitabnya. Perhatikan biturqil mutanawwi'ah, dengan metode-metode yang beraneka ragam, bermacam-macam. Yang sama dengan takrir tauhid kemarin. Ya. Minha. Ini tarotan. Ini menegaskan bahwasanya metode itu beraneka ragam. Yang mana dengan semua metode tersebut allati yu'rafu biha kamalu sidqihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa tariqah tersebut diketahuilah sempurnanya kejujuran kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Fa akhbara annahu saddaqal mursalin wa da'a ila ma da'u ilaihi wa anna jami'al mahasin allati fil anbiya'i hiya fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nuzzihu anhu minan nawaqisi wal uyubi fa Muhammadun aulahu wa haquhum bi hadzal tanzih. Ya, paham ini? Ini sudah beberapa ini. Pertama, fa akhbara annahu saddaqal mursal. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saddaqal mursalin, telah membenarkan para rasul sebelum. Nabi datang paling belakang, ya. Nabi datang paling belakang, tidak ketemu ya satu pun dari mereka. Paham ini? Dibenarkan. Ini satu. Berarti betul-betul ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, benar. Wa da'a ila ma da'u ini. Nabi mengajak kepada apa yang para rasul mengajak kepadanya, itu kepada tauhid. Ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa wajadani bitaghut. Ketiga, wa anna jami'al mahasin allati fil anbiya fahiya fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kebaikan yang ada pada diri yang ada pada para nabi, maka itu ada juga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nuzihu anhu minan nawaqis wal uyub fa Muhammadun aulahu wa ahaqquhum bi hadza tanzih. Apa yang para nabi dan rasul disucikan darinya dari kekurangan aib, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama, yang paling pantas dari mereka ya tentang tanzih tersebut. Baik, terus Wa anna syari'atahu muhaiminatun ala jami'i syara'i wa kitabahu muhaiminun ala kulli kutubin. Ya, coba lihat syariat Nabi, wa anna syari'atahu muhaiminatun ala jami'i syara'i. Adapun syariatnya, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa artinya muhaimin? Apa artinya muhaimin? Ahmad? Bocor. Nah, jadi menghapus seluruh syariat. Maksudnya yang berlaku ya setelah adanya syariat Islam adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa yang ditakrir dalam syariat ini? Yaitu yang berlaku. Yang tidak, maka tidak lagi. Baik, ini sudah lewat di usul tafsir sebelumnya. Ya, paham ya? Jadi itu ada dalam pembahasan nasikh dan mansukh. Ya. Kalau memang ada dari dulu sampai sekarang seperti puasa misalnya, ya atau tauhid, ya itu kan jelas, tidak ada hapusnya tauhid dari dulu sampai sekarang.
Ya, dari dulu, dari Nabi pertama, dari Rasul pertama sampai Rasul terakhir. Adapun beberapa rincian itu berbeda. Ya, berbeda antara kita ya dan umat-umat sebelumnya. Begitu pula kitabahu muhaiminun ala kullil kutub. Dan kitabnya itu Al-Qur'an itu muhaimin atas seluruh kitab. Maksudnya apa? Yang berlaku. Ya. Artinya muhaimin yang berlaku adalah Al-Qur'an. Dan itu tidak ada kita perlu buka Injil, buka Taurat, mungkin ada yang tidak ada seperti itu. Semua sudah ada dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini lebih lengkap, jauh lebih sempurna tentunya. Paham ini? Itu dia yang berlaku sampai akhir zaman. Tidak ada lagi perubahan. Ya, tidak ada lagi perubahan. Terus fajami'u mahasil adyani wal kutubi qad jama'a hadzal kitabu wa hadzal dinu. Coba lihat. Ya, ini maknanya. Jadi semua kebaikan agama-agama sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, maka sungguh telah dikumpul oleh kitab ini dan agama ini. Paham ini? Ya, semua kebaikan sudah ada dalam agama kita, agama Islam. Terus wa faqa alaihi bimahasini wa awsafin lam tujad fi ghairihi. Ini yang barusan kita bilang. Dan dia unggul, faqa. Dia unggul agama dan kitab kita, agama kita, syariat kita unggul di atas agama-agama sebelumnya. Maksudnya syariat sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya dengan mahasin wa awsaf, dengan kebaikan-kebaikan dan sifat-sifat yang lam tujad fi ghairi. Nakirah secara jumlah yang tidak diketemukan pada selainnya. Paham ini? Oleh karena itu kita juga punya banyak khususiyat, ya. Umat kita, umat Islam, begitupun Nabi kita Muhammad SAW itu juga punya banyak kekhususan. Ya, paham ini? Punya banyak kekhususan. Terus wa qarrara nubuwatahu bi annahu ummiyun la yaktub wa la yaqra wa la jalasa ahadan min ahli al-ilmi bil kutubi sabiqati bal lam yufaja an-nasu hatta ja'ahum bi hadzal kitabi alladhi law yatamatil insu wal jinnu ala ayatu bimithlihi ma atau wala qadiru wala huwa fi istita'atihim walau kana ba'duhum li ba'din zahiran wa annahu muhalun ma hadza ay yakuna min tilqa'i nafsihi aw mutaqawwilun aw mutawahhimun fi ma ja'a bihi. Baik. Benar kata Syekh rahimahullah, wa qarrara nubuwatahu, dan Allah Subhanahu wa taala mentakrirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya benarnya beliau adalah sebagai seorang nabi, ai annahu bi annahu ummiyun, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummi. Nabi yang ummi. Apa itu ummi? La yaktubu la yaqra. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Ya, paham ini? Maksudnya la yaqra'u al-maktub, dan tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis. Dan tentunya Nabi bisa membaca karena pas disuruh Iqra, Nabi baca tak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi baca tak? Dia baca, tapi tidak membaca sesuatu yang tertulis, langsung tertanam Al-Quran itu dalam hatinya, sehingga beliau bisa baca itu Al-Quran. Ya, bisa baca itu, tapi bukan membaca yang tertulis seperti kita. Baik. Kemudian wala jalasa ahadan min ahli al-ilm bil kutub as-sabiqah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikenal dia jalasa, duduk mujalasa dengan seorang pun dari ahlul ilm terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kan kalau misalnya murid seniornya rahib ini ya. Mungkin ada gurunya dan tidak dikenal, tidak pernah dikenal dalam sejarah hidupnya dia pernah belajar. Ya, paham ini? Belajar kepada seorang pun yang punya ilmu dari kitab-kitab, tidak pernah. Tiba-tiba dia mendatangkan sesuatu yang sama dengan kitab-kitab sebelum bersepakat. Sudah. Itu menjadi heran si Najasyi itu, rahimahullah wa radhiyallahu, itu dengar surah Maryam, ya, dibacakan oleh sahabat, langsung menangis, ya, langsung menangis. Paham ini? Itu Najasyi. Paham ini? Yang beriman itu Raja Habasyah ketika itu. Ya, satu saja ya, tidak semua. Karena ada yang mengatakan ini gelar, ya, gelar untuk raja-raja. Tapi yang itu dia dapati para sahabat hijrah ke Habasyah. Paham ini? Itu yang beriman. Menangis itu karena kenapa? Sikron, ketemu, kelop. Bisa ini? Sama, tidak bisa diikat. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi Salam radhiyallahu anhu. Salman sebelumnya
ikut kitab Injil, ini Salman, Taurat, Yahudi, Nasara sebelumnya Majusi. Ya. Diketemukan tanda-tanda kenabian ada di kitab mereka. Pas saya lihat, pas, persis. Ya. Tapi Allah alam apa ya yang rinciannya yang ada di kitab mereka. Nah, kita nggak butuh mau lihat dulu lah Taurat apa yang mana. Injil juga begitu. Dan cukuplah kisah keislaman mereka yang ada di kitab sahih, paham ini? Di riwayat-riwayat itu bisa menjadi hujjah. Ya, paham ini? Maksudnya ini ilmu ada dalam kitab-kitab mereka. Baik. Jadi ini Al-Quran yang dibawa oleh Nabi ini bukan dari beliau. Walam yufaja'in nasa atau an-nasu hatta ja'ahu bihadzal kitab. Apa artinya ini? Ya, mufaja apa? Tiba-tiba. Faja. Ya. Jadi dia tidak tiba-tiba datang pada manusia sampai dia datang dengan kitab ini. Maksudnya apa? Ini kitab ya turun ya pada Nabi kemudian disampaikan. Paham ini? Ini tidak ada dikenal dia ada proses dia belajar dulu ya apa semua. Bahkan itu yang paling pertama yang paling pokok. Nabi ummi. Bayangkan coba lihat. Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tiba-tiba mendatangkan sesuatu yang tidak bisa didatangkan oleh seorang pun. Ya, kata Syekh, alladzi law ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithlihi ma atau wala qadiru wala huwa fi sita'ati. Yang mana kitab ini? Paham ini Nabi datang dengan sebuah kitab yang seandainya manusia seluruhnya, jin seluruhnya, al-ins, al-jin. Kenapa kita bilang seluruhnya? Karena pakai alif. Seluruh manusia dan jin seandainya mereka bersatu untuk ayatu bimithlihi, untuk mendatangkan yang sesuai dengannya, ya dengan Al-Quran, 1 surah, 10 surah, 1 ayat, ya atau mereka tidak akan mampu mendatangkan itu. Wala qadir, tidak akan mampu. Dan itu la huwa fi sita'ati, itu bukan dalam ranah lingkup kemampuan mereka. Tidak akan mampu. Ya, oleh karena itu waktu Musailamah Al-Kadzdzab ya laknatullah alaih, siapa ini mendatangkan apa? Katanya ada wahyu turun padaku. Itu ketawa kalian itu dengar itu. Yang kodok itu, yang ada kodoknya. Ya. Paham ini? Saya dulu sepahapan ketika saya ada kodok-kodoknya terjemahan. Coba lihat, menggelikan. Musailamah Al-Kadzdzab, ya, yang berdusta. Karena itu wahyu begini. Itu ketawa kita. Ya. Sisi tatanan bahasa apa semua. Ya. Paham ini? Ya. Tidak akan mampu. Itu baru apa? Baru berapa kata kalimat sudah. Itu saja. Mana ini? Nabi 30 juz. 30 juz. Nah, jadi luar biasa. Datang orang Syiah kurang itu. Ada 10 sama kami. Jadi paham ini? Naudzubillah ya. Kekafiran mereka. Dia bilang Al-Quran kurang. Dia bilang kurang 10 juz. 1 huruf saja dia tolak. Sedangkan Al-Quran yang disepakati bahwasanya itu Al-Quran dia tolak. Maka itu bisakah? Bisa kafir. Pernah dia bilang 10 juz. Ya, 10 juz Qurannya katanya. Nah, terus atau sebelumnya sudah dibaca. Kemudian walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahir, walaupun sebagian mereka kepada sebagian lainnya itu membantu. Maksudnya saling bahu membahu. Semuanya satu dunia. Coba datangkan, tidak ada yang bisa. Wa annahu muhalun ma'a hadza ay yakuna min tilqa'i nafsi. Bersama dengan ini semua, ini mustahil Al-Quran itu datang dari tilqa'i nafsi, dari sisi beliau, diri beliau. Itu tadi kan sudah dibilang dari awal, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak pernah belajar. Paham ini? Kan biasa seorang penulis, saya ada sekolahnya, yang belajar, ada gurunya, sehingga dia bisa mengarang, menulis. Tidak bisa. Ya, nulis saja tidak bisa, baca saja tidak bisa. Mana itu ilmu? Ya, berguru juga tidak pernah. Ya kan? Tidak pernah berguru. Dikenakan dari riwayat hidupnya, dari dia bayi apalagi orang tuanya sudah tidak ada sejak kecil. Terus kata Syekh, perhatikan. Yang kedua, mustahil juga annahu mutaqawwin. Taqawwala itu ya mengada-ngadakan,
Ya, ya bicara. Walau taqawwal alaina ba'dal aqawil. Ya. Apa ini? Akhadna bil yamin. Atau mutawahhimun fi majal, atau dia menyangka pada apa yang dia datang dengannya. Ya, waham saja, tawahum. Ini lebih jauh lagi. Baik, terus. ثم قال وعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على وجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربي وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر كما في قوله وما كنت عليهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت عليهم إذ يهتسمون ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة وما كنت عليهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Nah, ini juga karena hebatnya ini sisi yang lainnya ya. Sebelumnya masih sambung sebelumnya. Wa ada fil Qur'an wa abada fi hadzal naw. Jadi Allah ulangi dalam Al-Qur'an pada perkara ini yang baru saja kita baca tadi. Maksudnya Nabi Ummi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dan seterusnya ini Allah ulangi wa abada fi hadzal naw. Abada fi hadzal naw. Baik. Kemudian metode selanjutnya wa qarrara dzalika bi annahu yukhbiru bi qasasil anbiya sabiqin mutawwalatan ala wajhil waqi'. Dan Allah menetapkan dzalika itu nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengkhabarkan kisah-kisah para nabi sebelumnya. Mutawwalatan secara panjang rinci. Ya, secara panjang lebar ya dengan rinci. Paham ini? Mutawwalatan ini hal dari qasas. Ya, Nabi khabarkan bukan sekadar 1-2 kalimat, rinci. Ya, lengkap kisah-kisah. Paham ini? Alladzi la yasribu fihi ahad. Tidak ada seorang pun yang ragu terhadap. Tsumma yukhbiru ta'ala annahu laysa lahu tariqun wa la wusulun ila hada illa bima ataahu Allah min al-wahy. Kemudian Allah mengkhabarkan ya di banyak ayat bahwasanya tidak ada satupun jalan ya tariqus kemudian dan satupun sarana untuk sampai kepada Nabi SAW dari hal tersebut, kabar-kabar tersebut, kecuali dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari wahyu. Nah, Nabi kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak pernah berguru. Ya, bukan juga mengada-ngada terus dari mana? Ya kan? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak ada gurunya dari orang-orang ahlul ilm, ya, orang yang berilmu tentang kitab-kitab sebelumnya. Ya, paham ini juga tidak mengada-ngada. Nah, berarti dari mana? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan kecuali itu. Berarti ini hasar. Ya, satu-satunya jalan itu apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sering kita sebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian Allah menyebutkan contohnya kami sri qoulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala lama dzakara qissata Musa mutawwal. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa secara rinci. Ya, ingat ya, ini yang sampaikan kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah. Rinci. Bayangkan Al-Qasas itu hampir satu surah. Dari awal sampai akhir tentang Nabi Musa. Ya. Surah Al-Qasas ini. Dari awal sampai akhir hampir seluruhnya tentang Nabi Musa. Perhatikan. Allah bilang apa? Wa ma kunta bijanibit turi idh nadaina walakin rahmatan min rabbik. Dan kamu wahai Muhammad tidak ada di sisi Bukit Tur ketika kami memanggil Nabi Musa. Tidak ada berarti apa? Nabi gaib. Ya kenapa bisa mendatangkan kisahnya, ceritanya? Wahyu. Siapa ini? Kamu tidak ada ketika itu. Paham ini? Kita ada saja, mungkin kita tidak bisa dengar. Atau kita dengar, mungkin kita tidak paham. Ini ada, tidak. Adanya saja tidak ada. Dengar tidak ada, tapi dia bisa datang. Peristiwanya apa? Percakapannya dengan Allah apa? Paham ini? Allah panggil dia dan seterusnya. Lengkap.
Ini wah, berarti betul-betul Nabi itu Nabi Muhammad. Benar ke Nabi? Ya. Kemudian ayat yang lainnya, wa ma kunta bijanibil ghurbi id qadayna ila Musa al-amra. Kamu tidak ada di sisi al-ghurbi, ya, sisi barat. Ketika kami tetapkan urusan al-amr kepada Nabi Musa. Kamu tidak ada di sini. Tapi kenapa Nabi bisa cerita? Wahyu. Nabi betul-betul Nabi, Rasul. Ya, dapat wahyu. Yang ketiga, wa ma kunta ladaihim. Ini tentang apa? Kisah Nabi Nabi Isa, ibunya. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Dan kamu tidak ada di sisi mereka, di tengah mereka ketika mereka melemparkan pulpen-pulpen mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang merawat Maryam, ibunya Nabi Isa. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Dan kamu tidak ada di tengah mereka, di sisi mereka ketika mereka berselisih. Tapi Nabi bisa cerita. Nabi bisa cerita, datangkan. Paham ini? Walamma dzakara qissata Yusufa wa ikhwatihi mutawalatan. Tatkala Allah menyebutkan kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya secara rinci dalam surah Yusuf, hampir satu surah, bahkan satu surah pun ya. Paham ini? Walaupun di akhir-akhir sudah ya. Baik. Paham ini? Hampir satu surah pun tentang Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudaranya. Dari awal cerita sampai akhir cerita. Sampai endingnya bagaimana? Ya, akhir cerita. Tak tahu berapa puluh tahun itu. Ya, dari awal cerita dari Nabi Yusuf masih kecil sampai jadi raja. Ya, jadi bendahara. Itu bukan waktu yang sebentar. Diceritakan dalam satu surat. Paham ini? Apa Allah bilang? Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum. Kamu tidak ada di tengah mereka, di sisi mereka ketika mereka bersepakat untuk urusan mereka dalam keadaan mereka membuat makan. Ya, paham ini? Baik. Terus Tsumma qala fa hadhil umur wal ikhbaratu mufassalatu allati yufassiluha tafsilan lam yatamakkan ahlul kitabi alladhi fi waqtihi wala min ba'dihim ala takdzibihi fiha wala mu'arradihim min akbaril adillati ala annahu Rasulullah haqqan. Kemudian juga dari sisi lain, ini lebih hebat lagi. Fahadhil umur wal ikhbaratul mufassalatul lati yufassiluha tafsilan lam yatamakkan ahlul kitabil ladzina fi waqtihi wala man ba'dahum ala takdzibi fiha. Tak bisa. Wala ma'aradatihi, tak bisa. Ini semua min akbaril adillati ala annahu Rasulullah haqqan. Jadi perkara-perkara ini, khabar-khabar yang rinci ini, yang Allah rinci dengan serinci-rinci. Ya, maksudnya apa? Dari Nabi tak? Nabi yang sampaikan kan? Paham ini? Ini kata Syekh, khabar-khabar ini, berita-berita yang rinci luar biasa ini ahlul kitab yang ada di zaman Nabi, ya, tidak lamnya tamakkan, tidak mampu, tidak bisa untuk apa? Mendustakan. Begitu pula ahlul kitab setelah. Ya, lam yatamakkan ala takribihi fi. Ya, tidak bisa orang yang dustakan Muhammad. Tidak bisa, tidak berani. Tidak berani. Bahkan yang ada apa? Ya, seperti tadi Najasyi sampai langsung menangis. Tidak ada babi pun langsung menangis, langsung dia pahami, langsung tersentuh. Apa lagi? Ya, bisa paham ini? Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu yang ketika itu masih musyrik dengar Nabi baca surat Tur salat maghrib langsung. Kada qalbi ayatir, hampir-hampir hatiku terbang. Dan itu adalah awal pertama kali keimanan menaik. Walaupun tidak langsung masuk Islam, tapi sudah kena. Kan itu. Ya, bisa paham ini? Baik, Waraqah bin Naufal, ya, radhiyallahu anhu wa rahimah. Ya, sepupunya Khadijah ibnu Am, sepupu satu kali dari ayah. Itu langsung tahu. Cerita begini langsung hadar namus. Nabi ketakutan tuh. Coba lihat. Nabi ketakutan. Satu kali cerita, antum bisa baca di awal Sahih Bukhari. Hadis kedua kalau tidak salah. Hadis ketiga. Ya, itu satu kali cerita langsung. Padahal dia sudah tua ketika itu dan sudah itu dibawa. Bahasanya dibawa, nak dia dipanggil. Ya, dibawa Nabi oleh istrinya Khadijah ke Waraq. Langsung hadap namus yang turun ke Nabi Musa. Satu kali. Nah, ya apa? Mungkin. Nah, ada. Langsung. Itu namus. Itu Jibril yang turun kepada Nabi Musa.
dan seterusnya. Bahkan dia bisa tahu konsekuensi dari hal tersebut. Kamu akan disakiti dan seterusnya. Bahkan semua orang yang membawa dengan apa yang kau bawa pasti akan disakiti dan diganggu. Ini sampai. Dan saya, ya, duhai seandainya saya mendapati ketika kamu dikeluarkan oleh kaum dari tempatmu ini, dari kampung, saya akan tolong. Tapi sudah pendek umurnya, maksudnya tidak lama saja meninggal. Paham ini? Baik. Bisa paham ya? Ini luar biasa. Ini connect semua, maksudnya klop semua. Dan itu tidak bisa didustakan. Nah, ada orang kau bilang, tidak ada. Tidak bisa. Najasyi bilang, Pak, Najasyi siapa? Nasrani. Ya. Nah, tidak. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Lalu Ustaz, kenapa Yahudi kafir? Hasadan min indi anfusihim. Baca Al-Quran. Mereka ngerti. Ya, hasad. Mereka tahu itu benar. Toh, ciri-ciri mereka lengkap. Jadi ilmu Yahudi itu sama dengan ilmunya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam bahkan ulama mereka kan. Berarti ilmu yang diajarkan kan sama. Kenapa mereka cek berdua? Itu tadi. Hasadan min indi anfusihim. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Alladzina atainahum kitab ya'rifunahu kama benar. Mereka sudah tahu. Itu tidak bisa diingkari. Terus kenapa kafir di situ? Hasad. Ya, bukan berarti karena Al-Quran salah, tidak. Bukan karena kenabian, tidak. Bisa memilih. Terus wala ma'aradati. Tidak bisa dia dustakan, tidak bisa dia tolak dan tentang ini semua ketidakmampuan mereka ini untuk mendustakan Al-Quran, menolak Al-Quran di zaman Ahlul Kitab di zaman Nabi, apalagi orang setelahnya. Ini adalah dalil terbesar di antara dalil terbesar bahwasanya betul-betul Nabi Muhammad SAW utusan Allah yang benar. Ya, misalnya itu kadang datang Yahudi cerita begini, Nabi tertawa tersenyum. Ya, maksudnya diikrar. Cerita ya langit dan bumi dijari itu Nabi kan ikrar. Ya. Paham ini? Jadi Ahlul Kitab kan datang, termasuk Yahudi khususnya, itu datang kepada Nabi, cerita begini, Nabi ikrar. Ya. Apa? Sama. Ya, sama. Terus Wa taratan yuqarrir nubuwatahu bi kamali hikmatillahi wa tamami qudratihi wa anna ta'yidahu li rasulihi wa nasrahu ala a'da'ihi wa tamkinahu fil ardi muwafiqun ghayatal muwafaqati li hikmatillahi wa anna man qadaha fi risalatihi faqad qadaha fi hikmatillahi wa fi qudratihi. Dan kadang ini metode yang lainnya yuqarrir nubuwatahu, Allah menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bi kamali hikmatillahi wa tamami, dengan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan kudrah maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat hikmah Allah tidak biarkan kita sudah kau beribadah, bagaimana cari sendiri. Ada. Allah turunkan kitab, utus rasul. Dan ini menunjukkan kemahamampuan Allah. Allah mampu. Ya, untuk hal tersebut. Coba lihat, kita bisa begini, Allah. Ya, yang turunkan kitab, ya, utus rasul. Bisa paham ini? Wa anna ta'yidahu li rasulihi, penguatan Allah kepada rasulnya. Wa nasrahu ala a'da'ihi, Allah tolong Nabi di atas musuh-musuhnya. Wa tamkinahu fil ardh. Wa anna ta'yida wa nasrahu wa tamkinahu fil ardh. Ini muwafiqun, semuanya ini muwafiqun ghayatul muwafaqati li hikmati. Ini semua pas sesuai dengan puncak kesesuaian dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan tak mungkin Allah utus dia rasul terus Allah tidak tolong, Allah tidak menangkan, Allah tidak jayakan. Tak mungkin. Ya, ini nyambung semua tuh. Ya. Ini Allah suruh kita begini, Allah utus rasul, turunkan kitab, dan Allah menangkan, Allah tolong rasul tersebut. Bisa paham ini? Ini semua selaras sejalan dengan sempurna dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man qadaha fi risalatihi wa faqad qadaha fi hikmatillahi fi qudratihi, dan barang siapa yang mencela kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia telah mencela hikmah Allah dan kudrah Allah. Terus
Wa kadzalika nasruhu wa ta'iduhu al-bahiru 'ala al-umamil ladzina hum aqwa ahlul ardi min ayati risalatihi wa adillati tauhidihi kama huwa dhahirul lil muta'ammilin. Ya, demikian pula pertolongan Allah dan penguatan yang luar biasa kepada umat-umat yang mereka adalah penduduk bumi yang paling kuat. Ya. Aqwa ahlil ard min ayati risalatihi wa adillati tauhidihi kama huwa dhahirun lil muta'ammilin. Ini merupakan tanda-tanda kerasulan beliau, ya, dan adillati tauhidihi, ya, dalil tauhid, dalil akan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang nampak bagi orang-orang yang memperhatikan. Baik, terus. Wa taratan yuqarrir nubuwatahu wa risalatahu bima hazahu min awsafil kamali wa ma huwa alaihi min al-akhlaqil jamilati wa anna kulla khuluqin 'alin samin falirrasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu a'lahu wa akmalu. Terus. Faman azumat sifatuhu wa faqat nu'utuhu Jami'al khalqi jami'ul khalqi allati jami'al khalqi allati 'alaha as-sidqu alaysa hadha akbarul adil. Kita sambung situ. Alaysa hadha Karena itu jawabannya. Man kan ada man tak? Man. Dari itu jawaban. Alaysa hadha akbar. Alaysa hadha akbarul adillati ala annahu rasulur rabbil alamin wal mustafa al muhtaru minal khalqi ajma'in. Subhanallah. Wa taratan yuqarrir nubuwatahu wa risalatahu bima haza min awsafil kamal wa ma huwa alaihi min al akhlaqil jamilah. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pula kerasulannya dengan apa yang Nabi kumpulkan dari sifat-sifat kesempurnaan. Ini akhlak-akhlak yang mulia yang sangat indah. Wa anna kulla khuluqin 'alin samin fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu a'lahu wa akmalu. Ini dan seluruh akhlak yang tinggi, ya, yang luar biasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dari akhlak tersebut yang paling tingginya dan yang paling sempurna. Kan ada jenis akhlak begini. Ya, akhlak jujur, akhlak begini. Nabi miliki akhlak itu yang paling tingginya, paling sempurna. Antum sebut akhlak mulia apa? Sebut 1, 2, 3. Antum rinci. Nabi punya itu yang paling tingginya, yang paling sempurna. Antum cerita kejujuran. Nah, siapa yang paling jujur? Nabi yang paling jujur. Antum cerita tentang lisan, menjaga lisan. Nabi yang paling hebat. Selalu puncak kesempurnaan. Dia paling tinggi dalam semua rincian akhlak tersebut. Coba lihat. Antum mau cerita akhlak apa? Ya, akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Maka ada pada diri Rasulullah yang paling sempurna, yang paling tinggi. Itu lamul milk. Paham ini? Nabi yang miliki yang paling tinggi, yang paling sempurnanya dari akhlak. Ya. Dari sinilah perhatikan. Faman azumat sifatuhu wa faqat nu'utuhu jami'al khalqi allati 'alaha as-sidqu alaysa hadha akbarul adillati 'ala annahu rasulur rabbil alamin wal mustafa al mukhtar minal khalqi ajma'in. Jadi maka barang siapa yang sifatnya azam, sifat-sifatnya semua sifat-sifat luar biasa agungnya. Paham ini? Wa faqat nu'utuhu, ya sifat-sifatnya, naat-naatnya itu sifat-sifatnya itu mengalahkan jami'al khalqi, seluruh makhluk. Yang mana yang paling tingginya adalah as-sidqu. Yang mana yang paling tingginya adalah kejujuran. Ya. Bukankah ini adalah dalil terbesar bahwasanya betul-betul Nabi itu adalah utusan Rabbul Alamin? Ya, pilihan Allah Al-Mukhtar dari seluruh makhluk. Ya, bukankah itu dalil yang terbesar? Ya, paham ini? Cuma di sini yang ingin saya tambah. Antum coba lihat kenapa saya bilang faman azumat sifatuhu wa faqat nu'utuhu jami'al khalqi allati a'laha as-sidq. Kenapa as-sidq yang diungkap? Kita nyantum. Kalau sifat-sifat yang terpuji, akhlaknya mulia banyak kan? Kenapa as-sidq yang diungkap? Ayo. Kan sudah disebutkan tadi kaidah umum, semua akhlak yang mulia, yang tinggi, maka Nabi yang punya yang paling tinggi, yang paling sempurna.
Jadi barang siapa yang punya sifat yang luar biasa, ya, family mulianya, agungnya, ya, akhlak yang mulia, mengalahkan seluruh makhluk, yang mana yang paling tingginya adalah kejujuran. Kenapa? Sebutkan sedikit. Karena Nabi sudah ngaku, saya adalah utusan Allah. Dan siapa yang paling jujur? Ucapan. Ya, family di antara manusia. Nabi itu dikenal dengan Al-Amin. Ya, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Ya, jauh sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Roh. Berarti apa? Percaya itu. Ya, masa cacat di sini? Berarti Nabi dusta? Nabi bohong-bohong? Tidak, ini sebutkan. Maksudnya apa? Ini sempurna akhlaknya, apalagi as-sidq ini, kejujuran. Tidak mungkin Nabi dusta. Ya, pernah itu satu ketika di gunung. Orang kafir Quraisy. Seandainya saya bilang ada musuh di balik gunung ini. Ini kan gunung. Bagi mereka di belakang gunung itu perkara gaib bagi mereka kan. Mereka tidak lihat toh. Jadi kalau Nabi yang bilang di belakang gunung ini ada musuh, pasti mereka percaya. Giliran didakwai tauhid, baru mereka ingkar. Ya, nanti setelah Nabi mendakwakan tauhid baru berubah semua. Paham ini? Jadi disebutkan as-sidq ini untuk penekanan, maksudnya kebenaran. Ya, apa yang diakui oleh Nabi bahwasanya beliau dan Rasul. Ya kan? Kan banyak kesempatan Nabi bilang saya ini utusan Allah, bukan orang sembarang. Maksudnya apa? Bukan bersombong, tapi beriman kok. Konsekuensinya apa? Beriman. Penjelasan saja, saya ada pesan. Ya, bukan bersombong. Bisa paham ini? Baik. Ini sampai di sini dulu, ini masih panjang. Ada beberapa metode lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lagi metode. Ini kalau kita kumpulnya ada 10 lebih ya. Bentuk-bentuk metode takrir nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Ya, itu bagus antum rinci-rinci ya, satu-satu. Ya, diperhatikan baik-baik atau kasih nomor ya. Bisa paham ini? Ini dari banyak sisi ya. Dari banyak sisi. Satu sisi saja sudah luar biasa. Kadang orang kaget. Ya. Kita baca ayat atau hadis, tiba-tiba di situ kita sebutkan yang sini dalam ayat ini atau hadis ini terdapat takrir terhadap nubuwati Muhammadin. Dari sisi mana pendalilan? Dari sisi ini. Ternyata ada di Al-Qawaidul Hisab. Ya, sama juga tauhid, takrir tauhid. Paham ini? Dan yang paling banyak dari guru kita yang mengingatkan tentang perkara ini adalah Ustaz Khidir hafizahullah taala. Ya, khususnya takrir tauhid ya, dari banyak sisi. Ya. Ya, beliau bahas al-asmaul husna, fiqhu al-asmaul husna, arah juga tauhid, la ilaha illallah. Bisa paham ini? Pelajari satu persatu dari nama-nama al-husna, al-asmaul husna, arahnya harus ke la ilaha illallah. Karena begitu. Ya, kan sudah disebutkan kan? Ayo, tentang takrir tauhid kemarin. Di antara metodenya apa? Allah sebutkan itu sifat-sifatnya, nama-namanya. Paham ini? Dan tidak ada yang menandinginya, menyainginya. Situ berarti la ilaha illallah. Tauhid ilahi, tauhid dulu uluhiyah. Insyaallah kita lanjut ya. Tanda itu di paragraf wa taratan yuqarriru nubuwatahu wa risalatahu bima haza min awsafil kalam. Kaman. Baik, ila huna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka